Spirit Power and Confidence, I'm ready. Selamat malam semuanya. Hai, kita berjumpa malam ini ya untuk live IG edisi ke-57. Setelah tadi pagi kita live di edisi ke-56, malam ini kita hadir di edisi ke-57. Malam ini kita akan ngobrol bareng hal yang sangat istimewa. Sebenarnya buku yang satu ini adalah buku dari Communication Maestro yang malam ini akan langsung kita ajak ngobrol tentang personal branding. Bagaimana kemudian menguatkan personal branding dengan menguatkan skill public speaking. Kita akan membahas, mereview bareng buku ini ya. Who the hell are you? Practical Lesson of Personal Branding dari Bapak Helmy Yahya. Kita akan undang dulu Pak Helmy ya untuk gabung. Ya, kita masih nunggu Pak Helmy bergabung bersama dengan kita. Oke, mudah-mudahan jaringannya bersahabat ya. Selamat malam Bapak. Hai deh, malam, 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 Malam malam. Pak. Malam. Akhirnya Tunggu-tunggu Pak, namanya ya. Terima setelah kasih. menunggu, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Helmy atas supportnya. Setelah menunggu sekian hari Pak ya, nggak sampai lama-lama banget ya. Untung saya senang banget mendapat support dari Pak Helmy. Keren, langsung saya bawa bukunya. Pasti dong. Pak Helmy gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sangat sehat. Udah mulai Jadi sempat berapa? beraktivitas, mulai berkarya gitu. Mulai bertemu dengan ya memotivasi berbagai anak-anak muda supaya terus berkarya. Sekarang sudah kembali nih Pak ya, setelah beberapa hari sempat juga isolasi harus dan juga Ya, ya. melawan COVID juga Pak ya. Sekarang saya Iya. menjadi penyintas yang paling populer karena paling banyak diminta bicara. Ya, lagi-lagi kemampuan public speaking ya, karena saya harus menyuarakan bahwa COVID itu ada dan bagaimana mengatasi ya bagi yang sedang apa terkena, dan juga saya sekarang menjadi aktivis untuk mempopulerkan Akdoplat, jadi satu aplikasi yang mempertemukan antara donor plasma konvalesen dan yang membutuhkan. Ya inilah jadi pekerjaan kita biar bermanfaat. Lagi-lagi yang digunakan adalah kemampuan public speaking. Tapi kemudian saya melihat perkembangan Pak Helmy luar biasa. Kalau dulu kita mengenal Pak Helmy sebagai master ceremony yang maestro banget, kemudian juga sempat menjadi bos utama saya juga, kemudian beralih langsung keren banget jadi YouTuber. Waduh, sekarang sudah luar biasa. Saya melihat kemudian sangat-sangat menginspirasi. Kami di Kaltim juga anak-anak muda sempat ngobrol mengidolakan seorang Helmy Yahya. Tapi begini Pak Alhamdulillah. Helmy, Ya, di edisi saya punya challenge namanya itu One Day One Public Speaking Tips from One Book. Di edisi ke-45 saya ngangkat bukunya Pak Helmy tentang Who the Hell Are You. Kemudian saya mau izin Pak Helmy, waktu saya mereview buku Bapak, saya menyingkatnya menjadi hmm, MJK waktu itu. Karena kan waktu yang saya harus sharing tidak terlalu lama. MJK itu yang pertama saya bilang M, miliki mindset yang tepat. Saya ambil di sini. Kemudian oke, J, jalankan 8 hukum personal branding dari Peter Montoya. Dan K, oke, kuatkan personal branding dengan public speaking. Kalau kita oke. ngomongin langsung nih Pak, langsung. Selamat malam semua yang sudah gabung ya. Akhirnya Pak Helmy sudah bergabung bersama kita. Pak Helmy, kalau kita bicara mengenai public speaking, bagaimana kemudian public speaking itu bisa menguatkan personal branding? Apa yang kemudian Ya, kita harus ketahui, Pak? jadi gini ya, jadi demikian banyak diferensiasi. Ya, kan apa personal branding itu kan intinya karena diferensiasi. Diferensiasi itu kan ada skill, ada karakter, ada integritas, dan kemudian ada pencapaian, ya achievement, ada background pendidikan dan sebagainya. Salah satu skill itu harus punya komunikasi. Jadi kan saya selalu mengatakan kalau kita ingin sukses, kita harus menjadi orang yang terpilih. Ya, terpilih ya. Dan untuk menjadi orang yang terpilih, kita harus punya brand yang membedakan kita dari orang lain ya. Dan salah satu diferensiasi yang harus dimiliki itu adalah skill. Dan salah satu skill yang paling utama bahwa kita harus punya kemampuan komunikasi. Karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, ya, se, sebagus apapun karakter kita itu harus dikomunikasikan. Tanpa kemampuan komunikasi, orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Jadi kalau kita punya mau menjadi personal branding, kita mau mau personal brand yang apa nih? Menjadi seorang penyiar TVRI yang
yang bisa punya public speaking, itu pun harus bisa komunikasi. Mau jadi apa? Mau menjadi seorang guru yang baik, itu pun kita harus komunikasikan bahwa saya adalah guru yang baik. Sekarang adalah era komunikasi. Masih ingat ada 10 skill yang harus dimiliki seseorang, 10 pelajaran yang harus dimiliki orang untuk sukses. Salah satunya adalah public speaking, ya salah satunya adalah kemampuan untuk komunikasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau jadi orang yang terpilih, orang yang sukses, kita harus bisa komunikasikan itu. Jadi betapa pentingnya unsur public speaking dalam untuk membangun sebuah brand. Ya, oke. Sekarang udah nggak zaman tuh diam adalah emas. Ya, jadi udah nggak zaman. Jadi kalau kita jago harus speak up, harus disuarakan. Ya, Gitu deh. Pak Helmi, kalau kita melihat kan di awal buku ini ya, Who the Hell Are You, ini kan bisa menjadi pegangan banget ya. Di awal itu Pak Helmi coba menyentuh dengan yang namanya mindset ya. Kita tahu bahwa masih banyak di luar sana yang kemudian belum memiliki mindset yang tepat. Padahal kan mindset itu kalau kita lihat, kalau mindsetnya nggak benar, walaupun bulak-balik ngebaca, kemudian menambah wawasan, mencoba. Kalau mindsetnya juga nggak benar, kan kita juga masih mendapat tantangan yang lebih berat begitu Pak Helmi. Apa yang kemudian kita harus pahami tentang mindsetnya dulu yang harus dibenerin Pak Helmi? Persis. Jadi untuk sukses itu skill aja nggak cukup. Skill aja nggak cukup. Jago aja nggak cukup. Punya kalian tertentu aja nggak cukup gitu. Karena ya banyak orang yang skillnya bagus tetapi mindsetnya kurang ya. Jadi dia tidak punya misalnya mindset untuk sukses, ya mindset untuk selalu berpikir positif ya. Karena itu jauh lebih menentukan ya daripada hanya sekedar skill. Unsur ketiga itu adalah karakter. Harus punya karakter yang juga mendukung ya, pintar, mindsetnya bagus, tetapi misalnya pemalas, misalnya gampang menyerah, gampang menyalahkan orang lain, ya tidak optimis, itu nggak bisa juga untuk sukses ya. Jadi menurut saya ini hal yang penting. Nah ini tiga-tiganya, mindset, skill, dan karakter itu kombinasi itu akan membentuk sebuah personal branding, dan itu semua saya tulis dalam Who the Hell Are You, yang merupakan perjalanan saya bagaimana dari seorang nobody ya menjadi seperti ini. Saya dianggap sebagai raja kuis, raja reality show, dan saya waktu memimpin TVRI saya pikir kemampuan saya yang paling membuat TVRI bisa bertransformasi adalah kemampuan saya berkomunikasi. Ya saya promosi, ya Madi tahu ya, saya menjelaskan ke orang, saya merayu orang, saya bernegosiasi, dan saya memotivasi karyawan. Ya, saya memotivasi karyawan. Jadi sehingga karyawan TVRI menganggap saya adalah seorang motivator. Madi ingat tuh kalimat saya di Surabaya yang di-quote di mana-mana. TVRI tidak pantas dihina. Jadi semuanya adalah kemampuan komunikasi. Dan begitu saya turun dari TVRI, ya dengan hormat gitu, dan saya disambut demikian banyak oleh netizen gitu, dan saya mempunyai brand yang baru tuh, bahwa orang yang mampu untuk melakukan transformasi TVRI. Malah Mas Wowi ya, Bosman itu menjuluki saya adalah salah satu dari 3 CDO di Indonesia. CDO itu adalah Chief Distraction Officer. Yang pertama Pak Dahlan Iskan pada saat memimpin PLN, kemudian Pak Yonan pada saat memimpin KAI, dan Helmi Yahya pada saat memimpin TVRI, mentransformasi TVRI. Made lihat bagaimana hubungannya antara kemampuan saya komunikasi dalam memimpin TVRI, yang kedua adalah legacy yang saya tinggalkan saat saya membangun TVRI, membuat kemudian orang menonton, itu menjadi personal brand saya yang baru, yang membuat saya sukses sebagai YouTuber, kemudian laris sebagai pembicara ya. Jadi dan saya diundang kemana-mana, dan saya banyak sekarang diundang juga oleh anak-anak muda untuk menjadi coach mereka gitu, karena mereka melihat bagaimana saya bisa merubah TVRI yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Pak Helmi, ini juga ada yang bergabung dari teman-teman Wong Kito Galo nih Pak, dari Samarinda. Teman-teman Wong Kito Galo semua nonton nih Pak. Iya. Terima kasih. Yeah. Pak Helmi, tentu kan juga seorang Helmi Yahya tidak terlahir seperti yang sekarang. Kalau tadi Bapak bilang dulu pernah menjadi raja kuis, sekarang bahkan masuk raja konten ini ya, raja konten, karena konten yang daging semua itu sudah, siapa sih ya kenal seorang Helmi Yahya yang konten-kontennya sangat menginspirasi. Tapi kalau kita melihat tadi, tentu membutuhkan waktu
bukan berarti kemudian seseorang brandingnya kuat seperti Pak Helmi itu dalam Ya. hitungan hari langsung kuat. Ada sebuah kerja keras. Bagaimana awalnya seorang Helmi Yahya itu kemudian bisa menemukan titik balik yang kemudian sampai melompat begitu tinggi, Pak? Ya, yang jelas gini ya, supaya kita sekali lagi untuk sukses kita harus terpilih. Ya, sukses sebagai pengusaha kita harus terpilih oleh investor. Sukses sebagai pegawai kita harus terpilih oleh atasan sehingga kita dipromosikan ya. Sukses sebagai public figure kita harus terpilih oleh publik ya. Itu semua. Dan untuk itu lagi-lagi kita harus populer. Untuk populer itu kita harus punya brand yang membedakan kita dari orang lain. Dan untuk membangun brand itu tidak cukup satu malam, Made. Ini adalah hasil dari sebuah proses, sebuah perjalanan panjang ya. Itu yang semua saya ceritakan di dalam buku saya, Who the Hell Are You, yang saya persilakan untuk dibeli. Itu pelajaran yang sangat praktikal ya. Nggak ada teori-teori, itu saya ceritakan semua habis-habisan. Pengalaman saya selama 30 tahun, dari seorang nobody, dari seorang anak pedagang kaki lima, masuk Jakarta itu kayak gembel saya, dan kemudian dalam beberapa tahun ya saya bisa membangun demikian banyak brand yang menunjang kesuksesan saya. Sekarang ini saya, orang bilang nggak ada matinya lah, ditarik ke sana, ditarik ke sana. Ya kemarin itu saya termasuk kena COVID karena saya terlalu banyak pekerjaan saya gitu. Jadi saya tidak sadar umur saya udah 57. Jadi kalau Anda mau sukses, banyak sekali opportunity, Anda harus membangun brand. Ya, dan jangan lupa yang ingin saya sampaikan, Made, pelajaran personal branding bukan saja pelajaran untuk menjadi seorang public figure selebriti. Anda di kantor juga butuh brand supaya dipilih oleh atasan. Anda di kampung juga harus punya brand yang baik supaya misalnya terpilih kalau menjadi ketua RT, kalau mendapat kepercayaan sebagai ketua panitia. Melamar istri pun Anda harus punya brand yang baik. Ya, karena pasti calon mertua akan ngecek kerja di mana, sekolahnya apa. Ya, jadilah orang yang diketahui brandnya. Jangan sampai seperti judul buku saya, Who the Hell Are You? Kalau Anda masuk sebuah lingkungan dan Anda dipertanyakan, ini siapa sih? Atau tidak ada yang peduli dengan kita, Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Jadi intinya itu. Jadi intinya harus dikenal dulu ya. Saya yakin Betul. tadi Pak Helmi menyinggung bahwa harus punya brand, mau ketemu calon mertua pun juga harus, karena di sini juga ada. Cari Ya, jodoh pakai personal branding juga ada dijelaskan sama Pak ya, Helmi. ya. Pak Helmi malam ini juga hadir teman-teman beberapa yang sudah bergabung, Pak. Ada Pak Didi Werianto juga Hai bergabung Pak bersama Didi. kita malam ini ya. Itu jagoan TVRI itu. Jagoan. Pemenang demikian banyak Gatra Kencana. Top, top, Ya, top, top. Pak Helmi, tapi kalau kemudian kita kembalikan, kan tadi eh, tema besar kita malam ini adalah kuatkan personal branding dengan skill public speaking. Pak Helmi menjelaskan di buku ini, di buku Who the Hell Are You, kan personal branding itu adalah bagaimana kita terlihat, bagaimana kita berbicara, bagaimana Ya, kemudian kita bertindak. Banyak orang bertindak. yang sekarang masih ragu dengan kemampuan dirinya, tidak percaya diri karena mungkin jam terbang masih terlalu kecil begitu, atau kemudian banyak banyak sekali ya rintangan-rintangan yang kemudian mereka hadapi, Pak. Seorang seorang Helmi Yahya pernah nggak dulu merasakan itu? Oh ya, oh ya, ya. Saya anak terkecil dari 5 bersaudara. Kakak saya dominan semua. Terutama sekarang yang menjadi dubes itu gitu. Saya ngomong pun tidak boleh dulu di rumah. Ya, dan akhirnya saya melakukan pemberontakan ya pada saat saya SMA. Saya jadi ketua OSIS, saya kampanye harus ngomong, dan kemudian waktu sambutan gitu. Dan wah, saya belajar gitu. Kayak mau apa gitu, kayak mau ke belakang saya ya kalau diminta sambutan. Tapi ayah saya adalah seorang seorang penyanyi, seorang public speaker yang baik, turun tangan almarhum ayah, kemudian dia ngajarin. Dan kemudian begitu saya waktu itu melakukan sambutan saya di muka umum pertama, waktu saya terpilih sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Palembang pada tahun 1980 atau 79 akhir, dan sejak itu wow, saya kaget gitu, orang tepuk tangan, ada yang ketawa, dan sejak itu saya keranjikan kayak film Forrest Gump lah, yang belajar berlari gitu dari semua handicap. Sejak itu saya berlari sampai sekarang saya ngomong terus. Sekarang saya nyari makannya dari bicara. That's my brand. Makanya sekarang julukan saya bukan saja business coach, tetapi communication specialist, communication coach.
saya nge-coach direksi-direksi bank, saya pernah nge-coach public speaking menteri, ketua lembaga terhormat di Republik ini, saya banyak sekali nge-coach CEO yang mau perusahaannya go public. Kayak film itu deh, kayak film apa ya yang King Speech ya, bagaimana ada raja King's yang Speech. gagap cara bicara. Dan saya, wah, rate saya dolar beda jam-jaman gitu. Jadi Wah, pengalaman. Dan itu saya kemarin akan dapat pekerjaan karena orang melihat bagaimana saya waktu RDP pada saat saya diberhentikan dari TVRI, saya dipanggil oleh Komisi 1 DPR, saya ingat betul ada 40 anggota Komisi 1 DPR hadir, itu terbanyak terus sepanjang masa, dan saya bicara sendiri menerangkan ya bagaimana saya membangun TVRI dan bagaimana saya menampik semua tuduhan-tuduhan Dewan Pengawas itu, saya bantah semua gitu, dan 1,5 jam saya bicara. Dan hasilnya apa? 17 anggota Komisi 1 pun tidak ada yang menyalahkan saya, dan semua membenarkan ini yang salah adalah Dewas. Sungguh itu adalah pengalaman public speaking yang luar biasa, dan sejak itu banyak sekali saya diminta. Sekarang ada beberapa pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan BUMN yang minta saya ngajar saya bagaimana tips saya demikian tenang bicara di depan anggota DPR, karena itu penting, ada ilmunya. iya, Pak Helmi, Bapak kan sudah menangani banyak sekali CEO, kemudian di pemerintahan juga para pemimpin, kepala daerah begitu. Apa yang kemudian Pak Helmi bisa ambil insight dari semua pengalaman itu, dari semua karakter orang-orang yang kemudian belajar dengan kendala-kendala yang mereka miliki? Apa sih yang sebenarnya menjadi kendala utama yang harusnya kita perhatikan dan harusnya kita mulai perbaiki, pupuk, agar kemudian itu bisa menjadi lebih baik begitu Pak Helmi? Mau tidak mau, kalau kita diminta untuk melakukan public speaking, yang pertama adalah do your research ya. Kita harus melakukan banyak research. Ya, kita bicara di depan siapa, ya karena public speaking itu menyangkut public dan speaking. Public itu publiknya siapa gitu. Kita harus tahu kita bicara di depan siapa, kayak anggota DPR kayak, di depan menteri kayak, di depan mahasiswa kayak, di depan anak milenial kayak. Kenapa? Publiknya itu akan menentukan how we speak, karena bicara di depan anggota DPR dengan bicara di depan mahasiswa tentu saja kita akan menggunakan bahasa yang berbeda, istilah-istilah yang berbeda. Kita tidak akan mungkin tuh ya di DPR bicara tentang apa misalnya baper gitu ya. Dan itu terjadi itu pada saat saya jadi apa dirut TVRI gitu ya. Ada yang ini saya gitu menggunakan istilah itu malah di surat resmi. Jadi itu sungguh sebuah apa diction yang salah gitu ya. Jadi persiapan itu penting. Ya, persiapan terus menyiapkan bahan itu penting. Jangan pernah menganggap remeh. Saya kadang-kadang menyiapkan sendiri tuh deh apa yang akan saya sampaikan. Nomor 3, jangan lupa untuk melakukan latihan. Ya, Imam Priyono itu jadi saksi. Bagaimana pada saat saya RDP yang demikian lancar itu, opening itu saya latih berkali-kali. Saya hafalin deh. Saya hafalin gitu. Kenapa? Saya nggak pernah, untuk menjadi public speaker yang baik itu perlu sebuah kepercayaan diri. Bagaimana mengatasi grogi, itu kita harus melakukan persiapan-persiapan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, dan akhirnya saya dianggap mempunyai saya sekarang dianggap sebagai communication coach. Ya, saya banyak sekali diminta ya oleh pimpinan-pimpinan untuk melakukan bagaimana saya jadi saya tahu saya bukan coach komunikasi public speaking satu-satunya, tidak gitu. Tetapi saya punya brand sekarang. Dan brand saya tidak pernah mau Made dianggap sebagai public speaking coach. Karena public speaking is only a part of communication. Ya, saya sekarang ada seminar saya dengan Mardiku, dengan apa Gita Wirjawan, dengan Pak Sandi Uno yang sekarang jadi menteri, itu CEO Mastermind. Salah satu materi yang saya ajarkan adalah bagaimana menulis deck itu menulis proposal bisnis dan bagaimana menyampaikan itu kepada investor. Jadi saya udah tajam ke sana gitu. Saya ngajarin bagaimana cara negosiasi, saya ngajarin bagaimana melakukan apa yang disebut dengan elevator's deck. Elevator's deck itu adalah kalau kita punya kesempatan ketemu investor, kan kadang nggak sengaja di kawinan, di lift, ya di mall, mungkin kita punya waktu 3 menit, 5 menit. Bagaimana in 3 or 5 minutes kita bisa meyakinkan investor itu, ya nanti kamu ketemu saya, tahu ini nomor sekretariat saya, silakan. Jadi itu. Jadi saya sekarang personal brand saya adalah seorang
communication coach. Saya tidak hanya lagi terbatas di public speaking. Nah, Made, ini ilmu dari personal branding. Ya, personal branding mengatakan jadilah titik-titik yang titik-titik. Itu diferensiasi. Ya, coach public speaking banyak. Tapi jadilah coach public speaking yang ngerti bisnis. Jadilah coach public speaking yang bagus banget. Jadilah coach public speaking yang ngerti politik. Jadilah coach public speaking yang ngajarnya jelas banget. Jadilah coach public speaking yang humornya banyak banget. Yang dibeli orang. Ya, dibeli orang. Ya, jadi saya adalah coach public speaking yang melebar sampai ke kemana-mana gitu. Jadi itu brand saya, itu pelajaran personal branding, mengisi yangnya itu. Anda boleh jadi guru pilihan. Oh, itu kan kita membangun brand itu kan dari personal goal. Anda ingin jadi apa sih? Ingin jadi apa? Ingin menjadi karyawan TVRI kayak, ingin menjadi penyiar TVRI, tapi kan harus punya brand. Theo Daniel beda dengan Made, beda dengan Imam Priyono, berbeda dengan misalnya seorang Rinapa, berbeda dengan Regina gitu, kan punya diferensiasi. Ya, MC itu banyak sekali. MC. Tantowi Yahya, Ferdi Hasan, Uya, Raffi Ahmad, ya Omes, ya Gilang dan sebagainya. Tapi rezekinya tidak akan pernah ketukar karena ada yangnya. Made, misalnya sebuah acara memerlukan MC yang bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi yang terpilih mungkin Ferry Hasan, mungkin saya. Seorang MC yang ngerti bisnis atau akuntansi yang terpilih pasti saya. Tapi seorang MC yang disenangi oleh ibu milenial yang terpilih pasti Raffi Ahmad. Seorang MC ya yang bocor banget, bisa menghipnotis, yang terpilih mungkin Uya Kuya. Enggak ketukar. Jadi mari kita membangun brand itu yangnya itu untuk memenangkan sebuah persaingan. Ada satu buku yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Keberhasilan orang adalah dia harus tidak boleh masuk ke dalam red ocean yang udah bersaing. Ya, jadi makin banyak saingan kita yang sama, makin sulit kita terpilih. Makanya di buku Who the Hell Are You, saya menyampaikan personal brand itu seperti permainan atau game Where's Waldo. Ya, Waldo yang mencari gambar ya. Yang mencari gambar. Waldo itu ada seorang tokoh yang pakai kupluk merah, kacamata bulat, baju garis-garis merah putih dan pakai jeans. Nah, itu Where's Waldo, ya. Itu yang bisa ditaruh di mana-mana. Makin banyak kita yang berpakaian sama seperti Waldo, Waldonya akan makin sulit dicari. Makanya jadilah orang yang berbeda, punya diferensiasi. Itu pelajaran dari personal branding. Ya, mari kita bikin brand. Ya, jangan menjadi orang yang biasa saja, yang tidak bisa dibedakan dari orang lain. Ya, kopi punya brand. Ya, kopi ada Starbucks, ada Coffee Bean, ada kopi Tubruk. Semua punya penggemar masing-masing, tidak bakal ketukar. Jadi kalau kau tubruk, kau harus kabarkan, saya tubruk loh. Ya, kopi susu, kalau mau jadi kopi susu, kau harus jelas betul. Ya, identitasmu, diferensiasimu, kalau kamu adalah kopi susu. Jadi supaya kalau ada yang nyari kopi susu, yang terpilih adalah kita. Ya, ya. Pak Helmi, saya juga pengen menyampaikan Pak, malam ini juga ada yang peserta yang bergabung juga istimewa. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Pak Sugeng Hairudin juga ikut bergabung karena saya sempat ngobrol tadi pagi dengan beliau. Nanti malam kita belajar bareng dengan Helmi Yahya. Wah, itu juga sudah masuk Pak. Ya, Sugeng Hairudin. Pak Sugeng, terima kasih sudah menjadi penonton kami. Silakan ada yang ingin ditanya, diundang ke Samarinda itu boleh lah ya. Iya, masih COVID Pak ya. Baik teman-teman, nanti kalau teman-teman ada yang bertanya silakan. Tadi ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan jawab ya. Kita masuk di 30 menit selanjutnya kita akan jawab. Dan tadi juga Pak Helmi sempat menyinggung mengenai CEO Mastermind itu 12-14 Februari ya Pak ya. 2021 itu keren banget. Mudah-mudahan bisa bergabung nanti Pak. Waduh itu keren banget. Impian saya bisa ikut gabung itu biar bisa banyak belajar dari Pak Helmi. Pak Helmi, saya ingin kembali bertanya Pak. Banyak yang beranggapan tadi sempat Pak Helmi menyinggung mengenai bagaimana kemudian kita memiliki diferensiasi. Di buku ini kan Bapak ada menyinggung mengenai Ray. Saya singkat Ray. Ray itu refleksi, kemudian eksplorasi diri dan juga
introspeksi. Betul, betul. Nah, itu gimana itu Pak? Bagaimana kemudian kita menguatkan itu agar tidak menjadi orang yang rata-rata? Kalau Bapak mengatakan orang rata-rata itu akan tidak terlihat begitu. Ya, ya, ya. Dan saya juga ingat Pak Helmi mengatakan begini, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik begitu. Ya itu kalimatnya Panji ya, sedikit lebih beda itu lebih baik Iya. daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau Anda cuma sedikit lebih baik daripada pionir Anda tidak akan pernah dipilih. Ya Panji mengatakan tuh ya, kayak kenapa kan bintang-bintang K-pop tuh kan sama semua, kita ketuker-tuker tuh. Ini, wah ini Blackpink nih, ternyata bukan. Oh ini apa, ternyata bukan. Dan fisik mereka juga sama semua kan, kadang-kadang 7 orang ceweknya sama semua. Pahanya sama, ukuran lehernya sama, operasian mukanya sama. Ya jadi kadang-kadang kita nggak bisa dibedain tuh. Itu K-pop itu standar gitu. Tiba-tiba ada seorang gendut, narinya ancur gitu ya, gerakannya lucu, itu mengalahkan semua bintang K-pop, yaitu Psy dengan Gangnam Style-nya. Jadi itu yang dikatakan Panji. Jadi untuk mencari diferensiasi itu kita yang kembali ke Ray tadi, kita harus dialog dengan diri kita. Kelebihan saya ini apa sih? Oh, saya jago ngomong. Kalau jago ngomong, profesinya apa? Oh, saya mau jadi MC. Itu yang saya katakan kita harus dialog. Kelemahan saya ini apa sih? Oh, kelemahan saya ini nggak bisa nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, jangan pernah bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Walaupun ada skill-skill, kekurangan-kekurangan yang bisa ditutupin. Kalau nggak bisa ngomong, oh ikut kelas public speaking, oh latihan. Ya, jadi tapi ada yang kadang-kadang ya udahlah, tahu dirilah ya. Misalnya ya kan, dan saya selalu mengatakan ya, kayak saya dulu kan nggak mungkin juga. Badan saya 165, 166 penggemar basket, saya tidak akan pernah membangun cita-cita saya untuk menjadi pemain basket. Nggak bakal menang saya. Ya, jadi yang itu yang saya bilang kita harus introspeksi, kita dialog, dan kemudian kita tanyakan kepada orang, kalau kita ingin menjadi ini gitu, apakah diferensiasi kita tuh sama dengan kesan kita. Di dalam buku Who the Hell Are You, jadi silakan deh, mumpung masih ada stoknya kepada teman-teman yang masih belum punya, bahwa dikatakan gitu, bahwa apa menurut kita harus sama dengan apa menurut orang. Nah itu penting tuh, ya. Misalnya kita merasa, wah kita jago banget ngomong, tapi orang lain mengatakan tidak. Lu anggap itu something wrong gitu. Kenapa? Personal branding itu adalah menyangkut persepsi orang tentang kita, konsensus orang terhadap kita. Jeff Bezos itu dalam buku saya mengatakan bahwa personal branding itu adalah ucapan orang, anggapan orang, ya konsensus orang tentang kita, ya kalau kita tidak ada. Misalnya Made Kertayasa, dia tidak ada. Satu kata tentang Made, oh dia adalah trader public speaking. Oh dia adalah penyiar TVRI. Kan begitu. Kalau saya banyak banget. Oh dia adalah raja kuis. Oh orang kreatif. Karena saya sudah menciptakan lebih dari 300 karya televisi. Oh dirut TVRI. Oh orang yang pernah mentransformasi TVRI. Oh coach komunikasi. Ya, oh dulu pembawa presenter, pembawa kuis siapa berani. Itu brand saya tuh. Ya, jadi temukan ya, teman-teman semua temukan brandmu apa? Cocokkan. Cari dialog dengan diri. Kelebihan saya apa? Kekurangan saya apa? Kelebihan asah, kekurangan hilangkan atau diperbaiki. Ya, kurang cakep bisa operasi kan gitu ya. Kurang pede, latih pedenya. Ya, jadi itu. Tapi nanti tanya ke teman-teman, bener nggak? Ya, saya bener nggak ya? Apa menurutmu tentang saya? Jadi di dalam buku saya jelas today mengatakan bahwa kapan kita dianggap mempunyai personal branding yang salah. Kalau kita bilang, kok dia nggak tahu ya kalau saya bisa? Kok bos ngasih itu ke dia ya, bukan ke saya? Saya lebih pas loh. Kan sering gitu tuh ya. Kok Iya, kamu iya, nggak iya. ngerti? Kok kamu nggak ngerti saya sih? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, something wrong with your brand. Kamu pikir kamu udah oke, ternyata tidak tuh menurut orang. Jadi persoalan personal branding itu deh ada dua.
Ya Iya. pertama, disadarin atau tidak. Ya, ada orang nggak tahu kalau personal branding itu penting. Ada orang nggak tahu kalau dia itu pemarah. Ada orang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya dianggap jago banget dalam bidang tertentu. Itu persoalannya. Disadari atau tidak. Nah, kalau tidak disadari deh, bagaimana kita membangun brand? Bahwa brand itu harus diasah, kekurangannya harus ditutupin atau diperbaikin. Nomor dua adalah persoalannya positif atau negatif. Ya, ada orang yang brandnya itu positif, ada orang yang brandnya negatif. Ya, negatif itu misalnya pesimis, suka nyalain orang, nggak percaya diri, itu kan brand-brand negatif tuh. Ya, tell me, ya, susah berpikirnya, itu kan brand negatif tuh. Ya, jadi pemarah, emosional, baper, itu kan brand-brand negatif. Negatif ya Pak ya. Dan kalau mau sukses nih deh, seperti dalam buku saya katakan, orang yang sukses itu pasti orang yang memiliki brand ya yang kuat dan positif. Iya. Kuat dan positif. Nah, Kuat untuk dan mengembangkan itu positif. memang banyak upayanya tuh. Jadi kalau Anda mau jadi public speaker atau train public speaker, Anda harus kabarkan terus-menerus dan harus masuk komunitas. Made udah bagus tuh, punya akademi, punya komunitas, dirawat untuk level kaltim. Saya pikir udah ada saingan teman Made, karena kamu mengabarkan itu tuh. Itu yang upaya personal branding. Brandingmu sebagai trainer public speaking itu udah kuat banget. Sampai bikin Termasuk acara ini episode keberapa malam ini? Kan uh, itu luar biasa. Ya. malam ini edisi ke-57 Pak Helmi. Jadi saya punya target 100 live IG untuk sharing dari buku Pak. Ya, termasuk malam ini Pak Helmi. Jadi personal brandingnya lebih kuat lagi karena live IG-nya bareng dengan Pak Helmi. Wah, itu Pak yang 224 yang view malam ini. 224. Pak Helmi Oke. tadi ada yang bertanya Pak, saya langsung masuk ke kolom chat. Saya ingin membacakan beberapa. Tadi memang ada teman-teman yang menanyakan mengenai langkah-langkah untuk membangun personal branding. Saya rasa tadi Pak Helmi sudah menjawab. Tadi salah satunya adalah membuat diferensiasi begitu. Ada juga pertanyaan dari salah satu pemuda yang berada di Kota Bontang Pak, di Kaltim di Kota Bontang. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi anak-anak muda yang sekarang sedang haus-hausnya kemudian untuk belajar. Menanya begini, apa yang kemudian harus dilakukan sebagai anak muda untuk menemukan personal branding? Karena sekarang kan pilihannya banyak, pilihan sumbernya banyak. Mereka masih Ya, bimbang, belum bisa menentukan yang mana. Tapi kalau seandainya anak muda lebih awal menemukan dan mereka yakin dengan lebih personal bagus. branding itu kemudian dikuatkan, tentu akan lebih baik kan Pak Helmi? Bagaimana caranya ini Pak? Ya, personal branding itu nggak harus menunggu udah tamat, nggak harus menunggu udah selesai, udah tua gitu. Enggak. Makin dini kita sadar kalau manusia punya brand itu makin bagus. Mulailah dari personal goal. Cita-cita kita mau jadi apa sih? Apakah mau jadi gubernur? Apakah mau jadi pengusaha fintech? Apakah mau menjadi artis? Dari situ tuh. Jadi dialog, kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi artis seperti Raffi Ahmad. Dialog lagi. Punya nggak kemampuan-kemampuan yang membuat kita bisa dicintai seperti Raffi Ahmad? Apakah kita cakep? Apakah kita lucu? Apakah kita pintar? Apakah kita mempunyai pribadi yang menyenangkan? Yang kalau ada itu yang disebut dengan diferensiasi yang harus diasah terus-menerus. Jangan pernah berhenti belajar. Saya masih resmi menjabat sebagai Raja Kuis. Kenapa? Karena saya terus membaca. Saya tidak boleh ketinggalan pengetahuan, termasuk hal-hal yang baru. Saya sekarang memimpin Sampai sekarang Pak, apa? Sampai sekarang? sampai sekarang membaca. Pak Ya, Helmi, ini mohon maaf saya potong juga Pak, karena kan waktunya juga agak cepat Pak ya. Karena Bapak menyinggung mengenai membaca. Seorang Helmi Yahya dengan begitu banyak kegiatan, buat konten, kemudian juga di R66 yang sekarang lagi ngetren banget, kemudian juga ngisi kelas banyak banget. Kapan kesempatan untuk membaca itu dilakukan Pak? saya sempetin ya. Walaupun kadang-kadang yang namanya buku itu tidak harus utuh buku. Kadang-kadang saya baca summary, kadang-kadang saya baca ulasan-ulasan orang. Karena menurut saya penting. Ya, jadi bukan yang namanya belajar itu bukan hanya membaca buku apa Made, tetapi juga belajar dari banyak hal. Sekarang bisa belajar dari YouTube, kita bisa buka Anthony Robbins, kita bisa buka itu Mardigu, kita bisa buka sekarang ada James Gui, buka Bong Chandra. Wah, pelajarannya banyak banget.
kita bisa nonton, belajar startup dari drama Korea yang namanya startup. Itu namanya, saya katakan proses belajar. Tidak hanya terpaku pada buku. Kita bisa belajar dari ikut seminar, ikut IG Live, ikut webinar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya kalau tidak saya akan ketinggalan. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan jangan lupa Made, kalau mau sukses, mempunyai brand, harus masuk komunitas yang mendukung. Jangan kepengen menjadi guru, tetapi misalnya bergaul dengan orang-orang yang preman gitu, kan tidak cocok. Ya tidak mendukung, ya tidak mendukung karirnya. Kalau kamu mau jadi artis, bergaulah dengan artis adalah, atau orang-orang yang ada hubungannya dengan keartisan, dengan IO, dengan para pemberi kerja, supaya itu namanya komunitas. Pilihan komunitas itu paling penting tuh. Kalau kita mau menjadi ilmuwan, bergaulah dengan para ilmuwan. Ikut seminar-seminar, itu pilihan komunitas. Ingat konten saya yang paling kuat, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Ya, itu penting. Dan saya sekarang melingkupi diri saya, karena saya sekarang banyak membina para pengusaha-pengusaha baru, saya bergaul dengan mereka tuh. Ya, saya sepedaan aja saya dengan James Gui, dengan Ishak Chandra, dengan Agus Chandra, dengan Pak Alam, pengusaha gitu. Dan banyak sekali ya, tiap kali ketemu gitu sepeda 1 jam, makan 3 jam. Selama makan itu kita banyak sekali kadang-kadang ide-ide yang kita dapatkan. Jadi menurut saya pemilihan komunitas itu penting. Ya, kalau kamu mau jadi public speaker, bergaullah dengan para public speaker. Jadi itu penting. Saling menguatkan, saling mengabarkan, saling kasih job. Kalau tidak bisa, mungkin bisa diganti yang lain. Jadi bergaul dengan saling berbagi ya. Jadi itu penting tuh. Itu juga dalam upaya membangun brand. Jangan misalnya apa ya, ingin menjadi seseorang yang dalam dunia keilmuan, tetapi bergaulnya tidak sesuai, tidak cocok. Jadi pilih itu. Jadi komunitas itu pilih. Ya, waktu singkat sekali, ya, jangan main-main dengan pilihan yang tidak ada gunanya, ya. Ya, jadi dipilih karena itu penting. Pemilihan komunitas penting. Itu yang ada di buku tuh deh, masih ingat ya? Itu filosofinya, filosofi Chris. Satu, ya. Personal branding itu harus punya diferensiasi. Seperti Chris itu sendiri. Lekuknya, bahannya, pembuatnya, gagangnya, itu disebut dengan diferensiasi. Nomor 2, Chris itu harus mempunyai sarung yang pas. Itu yang kita sebut dengan positioning. Kalau menjadi penyanyi, berpakaianlah seperti penyanyi. Kalau mau menjadi ustadz, berpakaianlah seperti ustadz. Kalau mau jadi banker, berpakaianlah seperti banker. Kalau mau cari lawyer, berpakaianlah seperti lawyer. Ya jangan yang tidak menunggu, orang bingung nanti. Ya nomor 3 itu adalah komunitas. Dia kalau dia Kris, itu ditaruh di galeri mana, itu menentukan. Kalau dia digabung dengan kris-kris yang hebat lain, hebatlah dia. Kalau dia digabung dengan kris-kris yang murahan, menjadi murahanlah dia. Ya, itu penting. Itu memilih komunitas itu penting. Nomor 4, gerinda. Gerinda itu sharpening. Jangan pernah berhenti belajar. Seorang Agnes Monica masih latihan terus. Sampai sekarang. Ya, saya pun masih melatih diri saya terus-menerus. Baca buku, ya, nonton YouTube, dan sebagainya. Jadi itu 4. Itu ada semuanya di buku. Ya, ya itu dia. Ya, ini dia. Ya. Sarung, Chris, gerinda, dan galerinya. Ya. Pak Helmi, malam ini juga ada Bang Theo juga gabung. Bang Theo bilang ditunggu siapa berani from home-nya Pak Helmi. Oh ya, kita lagi meng-create siapa berani dari rumah ya, karena ini digital ya, tapi it takes time lah ya. Terima kasih. Wah, tadi ada yang nanya tadi beli bukunya di mana? Silakan ada di Topet, ada di Shopee ya, itu Helmi AI Store. Malah saya jualan merchandise sekarang deh. Itu kita kerjasama dengan UKM ya. Istilahnya tuh ada sweater saya tulisannya daging semua. Daging semua. Wah, keren banget. Oke. Kayaknya saya kapan-kapan untuk next live IG mudah-mudahan sudah bisa pakai ini ya, merchandise-nya Bapak ya. Paling nggak juga pakai kaos atau pakai jaketnya itu ya, yang keren. Pak Helmi, kemudian ada pertanyaan nih Pak Helmi dari Haris Setiawati. Om Helmi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa personal branding yang kita buat sesuai dengan persepsi publik yang diharapkan? Kadang-kadang kan berbeda ini, Pak. Ya, ditanya dong. Ditanya. Tapi tadi simptomnya.
Kalau kita pikir kita mestinya saya tuh yang dapat kerjaan itu, karena gue paling jago. Kok kita tidak terpilih? Ya, kok kamu salah sih tentang saya? Itu yang saya bilang kadang-kadang pertanyaan. Atau dites saja. Ya. Menurut kamu public speaking gue bagus enggak? Menurut kamu saya jago banget nggak ilmu agama? Ya, gitu. Menurut kamu saya keren banget nggak aktingnya? Kalau orang lain mengatakan tidak, artinya salah. Ya, Baik. Kita apa beralih ke menurut kita harus sama ya, dengan apa menurut orang. Itu personal branding harus begitu. Ya, ya. kalau tidak sama, ya upayakan sama. Di mana salah? Oh, ternyata public speakingnya masih perlu latihan, ya latih lagi. Ya, jadi untuk sukses itu, Made, saya selalu mengatakan there is no room for mediocre. Di dunia ini dalam bidang apapun tidak akan pernah ada tempat untuk orang yang setengah-setengah. Kita harus punya sesuatu yang berbeda. Makin berbeda, makin bagus. Malah seorang Panji Pragiwaksono mengatakan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, Ya. itu dia. Makanya Oke. Pak Helmi menulis di buku ini, saya sampai hafal ya, karena sudah bolak-balik, apalagi mau live dengan Bapak, saya sudah pelajari ya. Makanya Pak Helmi menulis selain UVP, kemudian juga ada Ray tadi, terakhirnya harus Ya, dikonfirmasi ya Pak ya. Harus dikonfirmasi. dikonfirmasi. Karena sekali lagi, personal brand itu adalah konsensus orang ke kita, bukan kita ke orang. Ya, Ya, orang ke kita. Pak Helmi. Kemudian saya ingin bertanya begini Pak, Bapak tadi sempat menyinggung mengenai ketika brand kita itu udah terlanjur negatif Pak. Sudah terlanjur negatif, kemudian kita sadar, oh brand ini negatif, saya ingin merubah menuju mentransformasi menjadi brand positif. Itu bagaimana prosesnya, memungkinkan dengan sangat cepat atau bagaimana? Karena kalau kita berbicara mengenai kredibilitas itu kan akan terganggu begitu Pak Helmi. Ya, ya, ya. Kadang-kadang ada yang orang orang ingat terus menerus, tapi orang Indonesia kadang-kadang lupa gitu. Ya, jadi kalau kita sadar kita punya brand negatif, cepat tinggalkan, jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi, orang ngebahas, jangan dijawab. Ya, jangan baperan. Ya, dan create image baru. Create image baru, dan itu dikuatkan, dikuatkan. Itu lagi-lagi yang kita sebut dengan blue ocean strategy. Ya, kita harus escape. Ya, ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kalau bisa diperbaikin, diperbaikin. Kalau tidak, tinggalin aja. Ya, jadi begitu ilmunya. Ya, jadi kita harus melakukan pengalihan isu itu istilahnya ya, pengalihan perhatian orang. Ya, jadi lama-lama orang juga lupa dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Walaupun nanti ada aja, biarin aja. Ya, jangan terlalu peduli juga dengan netizen. Netizen orang yang berbuat baik aja dikatain, ya sudahlah. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dalam hidup. Yang penting kita yakini kita berbuat baik. Semua orang pernah salah. Kalau nggak pernah salah bukan manusia namanya, Made. Ya, jadi menurut saya itu. Jangan larut dengan kesalahan masa lalu. Jangan baper jadi orang. Ya, harus positif. Saya pilkada kalah 3 kali, mimpin TVRI lagi bagus-bagusnya diberhentikan. Apakah saya baper? Tidak. Saya tinggalkan, saya ikhlas. Ya, saya ucapkan selamat tinggal, silakan dipimpin. Nggak ada baper. Saya sampai sekarang nggak pernah ngomong tentang apa gitu, tentang TVRI. Ya, jadi menurut saya itu yang membuat orang apa malah oh ya gitu. Jadi saya nggak pernah baper. Alhamdulillah rezeki saya ya diatur sendiri oleh Allah. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Ya, nggak ada Pak masalah. Helmi, ini juga ada beberapa pertanyaan ya. Saya ingin menanyakan juga. Saya merangkum dari beberapa pertanyaan yang kemudian tidak bisa dibacakan satu persatu. Saya ingin menanyakan kepada Pak Helmi, apa makna kegagalan atau kesalahan bagi seorang Helmi Yahya? Saya berkali-kali ya, 3 kali kalah pilkada dan terakhir juga diberhentikan dari TVRI. Dan ingat saya postingan sehari pertama, ya begitu saya diberhentikan, saya menulis sesuatu postingan yang sangat positif. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik. Itu juga yang saya sikapin pada saat saya kalah pilkada 3 kali. Saya kalah jadi wagub, saya kalah 2 kali jadi bupati. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi saya, ini yang saya tadi pun ada adik saya datang, dia punya persoalan. Saya bilang, udah lupain. Persoalan itu adalah pelengkap dalam hidup. Jangan kamu larut ke sana. Terlalu dipikirkan. Ini seorang pengusaha nih. Jadi didenda harus bayar berapa juta. Anggap mungkin zakatmu kurang atau dermamu kurang.
Ya, saya pernah bikin satu proyek 25 miliar nggak dibayar. Apakah saya mati? Tidak. Saya percaya betul akan diganti, akan diganti, akan diganti. Ya, saya selalu bersikap seperti itu. Saya tidak pernah mau baper. Saya tidak pernah mau larut dalam negatif-negatif. Begitu kita baper, wajah kita mengeras, lihat Made, ada persoalan, wajahmu mengeras. Ya, wah orang mau ngasih job, ada jadi itu. Ini orang kayaknya lagi punya persoalan, cari yang lain aja. Ya. Jadi kalau kita emosi gitu, kalau kita lagi marah itu rezeki pun tidak bakal datang. Rezeki itu lucu, Made. Saya ngalamin, uang itu dikejar-kejar nggak dapat, tidak dikejar datang sendiri. Tahu-tahu dapat jam 3, ya pada hari yang sama tabrakan lagi, kurang ajar. Jadi itu serahin aja sama sama sang pencipta. Jadi yang penting kita harus berpikir positif. Saya diberhentikan aja, kalah aja biasa aja gitu. Aduh, ya udah. Emang ngapain gitu? Ya, Anda juga diputusin sama cewek, dipikirin gitu. Aduh, ngapain? Ya, biarin aja. Apalagi yang kita pikirin nggak mikirin kita, ruginya 2 kali. Posting lagi, ya galau, aduh. Nah, Made, salah satu ya teman-teman, para viewers, manfaatkan untuk campaign your brand menggunakan medsos, IG, Facebook, Twitter. Ya saya begitu jadi di TVRI, saya tiap hari tuh, saya bangun tuh medsos saya, IG dan Facebook, saya kabarkan apa yang saya lakukan, apa yang dicapai oleh TVRI. Karena itu bukannya narsis tuh, karena itu bagian dari akuntabilitas publik. Pak Sekda yang lagi nonton, ini perlu dilakukan. Ya, karena kita dibayar oleh rakyat, apa sih yang dilakukan? Dan itu juga yang membuat orang tahu apa yang dilakukan oleh Helmi Yahya kepada apa dia selama di TVRI. Saya pidato di luar negeri, saya bertemu presiden, TVRI memenangkan Piala Presiden, TVRI WTP, TVRI untuk pertama kali seumur hidup menang Panasonic Award. Saya kabarkan itu. Hari ini saya menerima tamu, siapa gitu, orang hebat. Saya hari ini bertemu dengan menteri, saya hari ini seminar tentang TVRI. Semua saya kabarkan dalam rangka mengabarkan orang untuk tahu apa yang saya lakukan, dan itu menjadi pendukung dari brand kita. Dan sekarang kan punya Instagram gratis, punya Twitter Ya, benar. gratis. Yang kolonial-kolonial punya Facebook, manfaatkan itu untuk membentuk brand. Ya, dan juga membantu perusahaan ya tempat kita bekerja. Kalau seluruh karyawannya sudah membuat personal branding yang positif, pasti overall nanti perusahaan, lembaga tempat kita bekerja juga akan menjadi positif. Jangan memposting sesuatu yang merugikan lembaga kita sendiri. Ya itu enggak benar, itu enggak benar dalam hal apapun, enggak benar. Jadi itu yang Iya, Pak Helmi, ada juga yang menghubungkan antara personal branding dengan branding dari sebuah perusahaan. Banyak yang ya, beranggapan bahwa membangun personal branding dari orang-orang di dalamnya itu akan menguatkan ya, branding dari perusahaan, atau sebaliknya begitu. Ini gimana Pak ya Helmi? tadi sudah saya sampaikan. Ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita membangun secara individu ya, bagian dari sebuah organisasi, perusahaan membuat personal branding sangat positif overall, nanti ya perusahaan juga atau organisasinya akan menjadi positif juga gitu. Dan begitu juga sebaliknya, jangan pernah menjadi orang yang ngatain lembaganya sendiri atau menjelek-jelekan lembaganya sendiri. Kita harus bangga. Pada saat saya mimpin TVRI, itu yang saya bangun. Membangun pride. Ya sebelum saya kan tidak terlalu pride tuh. Acaranya tidak ditonton orang, logonya jadul, seragamnya kusam gitu. Itu yang saya bangun dulu. Terakhir begitu, wah ternyata kita tidak juru kunci lagi. Program kita dipuji orang, ada badminton, ada jelajah kopi, ada Liga Inggris. Tiba-tiba teman-teman TVRI mendapatkan kebanggaan. Logonya kita ganti, seragamnya kita ganti. Satu hal yang kecil-kecil aja. Ya, tapi Ya, itu menambah pride yang luar biasa. Begitu baik. pride-nya terhadap organisasi bagus, kan kerjanya juga luar biasa. Pak Helmi ada yang nanya juga, Pak Helmi dari Caca menanyakan, Pak Helmi ada sekolah public speaking nggak? Katanya mau ikut sekolah. Wah, saya juga langsung ikut Dulu gabung nih. ada ya. Dulu saya sempat punya namanya HBA kalau nggak salah, Helmi Broadcasting Academy. Tapi enggak. Jadi saya nggak ada gitu. Kecuali nanti diundang. Kalau diundang saya sering juga ya. Dan kadang-kadang juga, oh saya mungkin saya akan membuat, karena saya mau fokus deh
karena saya kan tadi ingat diferensiasi, ya saya lebih banyak sekarang memberikan apa coach tentang public speaking kepada para pebisnis ya. Saya mungkin akan membuat lagi nanti adalah communication for CEO yang kayak ya ilmu negosiasi, ilmu pitching, ilmu membuat deck, ilmu bagaimana apa ngelobi dan sebagainya. Saya akan lebih fokus ke sana. Jadi guru public speaking bukan saya saja. Ini ada yang dengan yang mengundang saya pikir ilmunya lebih bagus dari saya gitu ya. Jadi dia bicara tentang atos, saya wah luar biasa ya. Zaman-zaman Yunani dulu. Ada 3 ya dia? Ada tiga. Saya perhatiin loh posting-postinganmu luar biasa. Etos, logos dengan patos. Saya banyak belajar dari Pak Helmi karena saya anggap bahwa ketika orang berbicara ternyata tidak hanya bisa berbicara saja. Harus dasarnya Pak ya. Harus ada dasarnya. Ya. Ya, Pak Helmi lanjut lagi kita ke pertanyaan Pak. Ini menarik nih. Sebagai seorang YouTuber kemudian kita hubungkan dengan seorang public speaker. Public speaker tentu punya ide-ide. Ini ada dari negara ngapak ya, negara ngapak. Coach Helmi pernah menghadapi mati gaya nggak ada ide. Terus bagaimana caranya agar cepat move on? Stuck begitu, Pak. Nggak ada gaya mau ngomong apa dia, mau buat konten apa begitu. Ya, Pak. Kalau di panggung mati gaya, alhamdulillah enggak ya. Karena saya semua itu persiapan. Jadi saya bukan orang yang jago sekali ngomongnya, enggak. Jadi kalau saya tampil bagus itu karena semua dipersiapkan. Di seminar saya ngomong meyakinkan karena saya melakukan persiapan. Ya saya belajar betul dari seorang Steve Jobs, seorang presenter terbaik pada saat dia jualan Mac segala macam, dia mengatakan dia untuk 1 jam tampil dia akan membuat bahan 30 jam dan rehearsal 30 jam. Pengen tuh. Minimal kita kalau ngajar aja tuh 3-3-1, 3 jam buat bahan, 3 jam latihan atau 1-1-1 itu ideal. Jangan pernah tanpa persiapan langsung ngomong gitu. Jadi kalau Anda pikir saya ajaib gitu, bangun tidur disuruh ngomong dan jago gitu, itu salah tuh. Ya jadi dan saya nggak semuanya nggak di semua bidang saya, nggak di semua audiens saya bisa ngomong dengan bagus. Ya, jadi kalau saya misal acara anak-anak mati saya deh. Atau bicara yang nggak ada honornya, kadang-kadang saya mati gaya juga. Iya, jadi menurut saya begitu. Jadi kalau ya kadang-kadang kita nggak ada ide gitu, ya udah refreshing ya, nonton TV gitu. Saya gitu-gitu aja. Jadi yang penting relax gitu. Termasuk kemarin waktu saya 17 hari terpaksa masuk pit stop gitu. Wah, saya banyak sekali mendapatkan apa ide-ide baru justru fresh gitu ya setelah saya keluar. Jadi menurut saya bayangkan saya kena COVID aja saya apa membalik gitu, looking from the bright side. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk istirahat, untuk berhenti ngebut gitu. Jadi saya nikmatin aja dan fresh banget saya. Ide-ide saya banyak banget. Saya sekarang lagi punya proyek dengan Ahmad Dhani, 2 proyek malah sekaligus, doain aja. Dan ada beberapa proyek yang lain yang sedang kita garap ya. Tapi ya itu yang saya bilang. Makanya bagaimana kita berpikir positif itu yang paling penting tuh deh. Iya, Ya. Pak Helmi kita masih punya waktu sekitar 7 menit. 7 menit untuk kebersamaan kita di live IG kali ini. Pak Helmi, kalau kemudian kita untuk pemula ini Pak, karena kan tidak semua yang malam ini menyaksikan itu semuanya sudah memulai begitu. Ada orang-orang yang masih pemula. Orang-orang yang masih pemula kemudian masih keterbatasan dengan rasa takut, nervous, ragu-ragu, citra diri yang belum mendukung, belief sistemnya yang juga belum oke. Kalau kemudian ditanya harus memulai dari mana, kemudian kalau kita mau menguatkan personal branding dengan public speaking, kita harus memulainya di bagian yang mana dulu nih Pak Helmi? Jadi banyak orang yang bertanya-tanya kapan mulai dari mana, itu biasanya nggak mulai-mulai itu. Ya, Yeah. Jadi kalau saya tanya mulai dari mana, mulailah dari sekarang. Jangan banyak nanya. Kan saya udah bilang tadi. Ya makanya udahlah beli bukunya aja. Ya di sana saya cerita semua. Itu pengalaman 8 tahun saya nulis buku itu. Model Arius, semuanya ada di situ. Ya jangan nggak nanya, nggak baca, nanya gitu ya. Jadi menurut saya ada effort lah ya untuk belajar. Ya atau ikut IG saya, ikut webinar saya ya minimal. Ya, jadi di buku semuanya ada saya sharing.
Kan ilmunya udah jelas ya tadi. Tanya personal goal. Kamu mau jadi apa? Apakah mau jadi camat? Apakah mau jadi presiden? Apakah mau jadi CEO? Nah, itu melakukan persiapan. Kalau mau jadi CEO, saya mau jadi pengusaha. Syarat jadi pengusaha apa? Ya kan pelajarin. Punya nggak kamu karakter kayak gitu? Kalau kamu nggak berani mengambil risiko, jangan menjadi pengusaha. Jadi pegawai aja. Oh, saya mau jadi pegawai aja. Saya mau jadi kepala dinas. Catat itu. Berdialog. Kamu lah yang paling tahu mau jadi apa. Jadi kalau kamu nggak tahu mau jadi apa, bingung saya. Itu yang akhirnya bertanya terus. Orang udah kemana-mana, kita masih di situ. Itu lagi-lagi masalah mindset. Sekolah boleh sama, IP boleh sama. Kenapa ada yang maju, ada yang tidak? Itu biasanya mindset. Orang yang sukses itu pinter aja nggak cukup, harus punya mindset. Saya harus sukses. Saya harus jadi nomor satu. Umur sekian saya harus jadi kepala dinas. Saya kan pernah mewawancarain Emil Dardak, gila, luar biasa. Dia targetin, saya harus menjadi dokter termuda. Umur 22 tahun dia udah jadi dokter. Bayangin, umur berapa gitu udah jadi bupati yang sangat sukses. Umur berapa gitu, 32 dia udah jadi wagub. Pinter banget. Ya, dia tulis tuh. Dia rencanakan gitu. Dia rencanakan hidupnya. Ya, dia menjadi dokter termuda, dia masuk politik, dia nyanyi gitu. Seorang yang sangat balance gitu, otak kanan, otak kirinya. Semuanya dipersiapkan. Mumpung masih muda, persiapkan mau jadi apa. Begitu mau jadi apa udah dapat, mau jadi MC, bangun. Ya, apa diferensiasi untuk jadi MC? Harus jago ngomong. Oh, saya nggak jago, belajar. Belajar dari siapa? Banyak sekali contoh. Tinggal buka YouTube. Ya, jadi menurut saya itu yang bisa saya sarankan. Jadi, selagi muda, ingat ya, satu lagi kalimat saya, gaspol. Coba. Jangan pernah ngomong doang tapi nggak dicoba. Kalau nggak dicoba, tidak akan mungkin tahu gagal atau berhasil. Kalau nggak dicoba, udah pasti gagal. Orang nggak dicoba, gimana mau apa bisa achieve? Ya, jadi menurut saya itu. Ya. Baik. Oke deh. Baik Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi, 57 menit sudah, tidak terasa. Thank you banget. Mudah-mudahan Pak Helmi sehat selalu, Pak. Wajib pokoknya punya buku Who the Hell Are You. Ini bisa didapatkan Tokopedia dan juga Shopee. Pak Helmi, ada yang nanya juga tadi, apakah ini juga nanti akan ada e-booknya atau seperti apa Pak Helmi? Mungkin ya, tapi sedang kita siapin. Ya, kita lagi nyiapin e-booknya. Saya lagi nyiapin edisi bahasa Inggrisnya, tapi tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Karena saya lagi nyiapin buku kedua. Buku kedua, buku ketiga, buku kedua saya adalah Finding Business Soulmate. Ya, untuk berbisnis itu mencari partner itu tidak gampang. Gagal banyak orang kadang mencari partner bisnis itu sama kayak mencari istri, mencari suami itu cocok-cocokan. Pacarannya tuh bagus-bagus saja, indah-indah aja, begitu udah di akte gitu nggak jalan gitu. Terus saya lagi bikin juga bagaimana saya mentransformasi TVRI. Itu bukunya judulnya Breaking the Wall. Saya merobohkan tembok banyak sekali, terutama tembok komunikasi antara milenial yang jumlahnya cuma 28% di TVRI dengan kolonial. Kan kita fakta yang sangat membuat orang tertawa gitu, bahwa 72% karyawan TVRI itu adalah usianya di atas 40. Jadi dulu saya menganggap bahwa kunci besarnya adalah bagaimana saya minta para kolonial memberikan kesempatan kepada para milenial yang untuk bekerja, ya. Dan saya bagaimana para milenial saya minta untuk menghormatin orang-orang yang senior. Saya pikir transformasi TVRI itu adalah karena keberhasilan saya merubuhkan tembok itu yang membuat dikotomi muda dan tua. Jadi saya pikir begitu. Jadi baik. Baik, terima kasih Pak Helmi, sekali lagi terima kasih. Teman-teman langsung aja baca bukunya, ini lengkap banget ya. Lengkap banget, pengalamannya banyak banget di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Helmi. Sukses selalu, selamat berkarya. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di edisi lain, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak Helmi. Bye-bye. Bye-bye, makasih, Pak. Ya. Ya, teman-teman, itu tadi ya live kita bersama dengan Helmi Yahya. Kita banyak berbincang mengenai banyak hal. Dan satu hal yang kemudian ingin saya katakan bahwa ketika kita menjadikan setiap tempat yang kita lewati itu udah sebagai sekolah, sebagai pembelajar sejati ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa ini buku dari Pak Helmi Yahya. Sampai ketemu di live IG edisi selanjutnya. Ini adalah live IG edisi ke-57. Terima kasih, selamat malam.